Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah berkumpul siang hari ini di podcast Semago dan kita kedatangan dua tamu alumni Semago 2024 ya, 2024. Sekarang lagi kuliah di Surabaya, belum satu semester, masih pertengahan semester. Jadi nanti kita akan mengulik-ngulik bagaimana ceritanya, pengalamannya seperti apa. Yang jelas nanti adalah menginspirasi adik-adik kelas di SMA Negeri Gondang ini yang ingin melanjutkan kuliah juga, atau mungkin ada trik-trik khusus atau seperti apa. Nanti kita perkenalan dulu yang pakai batik sama yang pakai baju kotak-kotak ini. Dulu kelas berapa, terus apa namanya, wali kelasnya siapa dan sebagainya boleh disebutkan lagi. Oke, dari yang baju batik dulu. Silakan. Baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Jantara Selayu. Saya dulu dari jurusan IPA 2 dan dulu saya memilih wali kelas UI Batin. Di IPA ya jurusannya ya. Terus masuk kuliahnya di Jalur SNBT. SBT jurusan hukum. Nah, jadi ini mungkin nanti ada trik-trik khusus, anak IPA masuk hukum seperti itu. Yang selanjutnya yang baju kotak-kotak, Ya, silakan perkenalan. Ya, perkenalkan saya Prasetyo Dwi Avandi, biasa dipanggil Avandi. Saya saya alumni Semago angkatan 2024. Dulu saya ada di jurusan bahasa. Jurusan bahasa ya. Sekarang kuliahnya Saya di jurusan matematika, Pak. Matematika. Oke. Jadi ini dua-duanya ini antar seksi ya. Maksudnya antar seksi itu keluar dari jalurnya lintas jurusan. Jadi yang Jihan ini dari IPA masuk hukum, yang Pandi ini dari bahasa masuk di matematika. Nah, mungkin sebelum kita ke perkuliahan, dalam artian nanti ada cerita-cerita seru seperti apa, kita akan sedikit nostalgia ke belakang. Mungkin bagaimana pengalaman di SMA dulu, mungkin yang seru atau mungkin ada pengalaman yang kocak atau seperti apa yang paling berkesan di SMA Negeri Gondang. Mungkin Pandi dulu. Oh, saya dulu. Ya, Mungkin dulu saat-saat masa SMA bagi kebanyakan banyak orang itu adalah masa yang paling menyenangkan. Ya, saya juga merasa seperti itu. ya. Dan juga pengalaman saya yang paling berkesan saat di SMA Negeri 1 Gondang sendiri itu adalah menjadi ketua OSIS periode 2022-2023. Gitu ya. Pada saat itu. Dari pilihan coblos ya. Iya, Coblos ya. pada saat itu. Nah, pada saat itu saya benar-benar nggak membayangkan sama sekali bahwa saya bisa menjadi ketua OSIS pada saat itu, Pak. Karena saya baru masuk ke OSIS itu sendiri saat kelas 1 itu di semester 2. Oh, nggak langsung memang. Nggak langsung saat pendaftaran nggak. Tapi pas kelas 11-nya ada pilihan ketua OSIS kan masuk di kandidat itu dulu. saya dimasukkan kandidat ketua OSIS. Oke. Jadi memang pengalamannya, kalau ketua OSIS kan pengalaman yang apa ya? Kalau seumpama sekolah itu kan target tertinggi. Ya. Nah, itu kan Bagi beberapa orang. beberapa orang. Terus kalau kita ke Jihan, mungkin ada pengalaman juga di SMA Negeri Gondang dulu waktu IPA. Kalau untuk pengalaman sih lumayan banyak ya Pak. Terutama pada waktu saya terpilih menjadi ketua Paskib pada periode 2022 sampai 2023. Sempat ketua Paskib ya Pak Sena ya. Ya. Oke. Pak, atau mungkin pernah menang atau mungkin pernah ada kejuaraan? Untuk kejuaraan waktu itu pernah lomba LKBB Bawantara yang diselenggarakan di Surabaya. Itu Jatim Open, kita meraih juara 2 mula. Gitu ya. Iya. Jadi sempat ya pas Jihan jadi ketua Paskibnya itu ya. Oke. Jadi saya kira dari kedua tamu pada siang hari ini lumayan apa ya, damage-nya secara pengalaman kita bisa kulik lagi secara mendalam. Oke. Ke
pertanyaan selanjutnya, jadi mungkin pada saat sekolah di Semagur ya, jadi tantangan terbesarnya pada saat itu apa? Mama Jihan langsung, tantangan terbesar mungkin pada saat itu pernah dibully atau mungkin pernah kena pressing bapak ibu guru, atau dari dibully pun atau kena pressing itu mungkin ada efek yang membekas sampai sekarang dan menjadi daya juang atau seperti apa itu mungkin? Untuk tantangan terbesar sih, tantangan terbesarnya sepertinya nggak ada sih Pak, tapi bisa dilihat waktu saya SMA, tantangan terbesar saya adalah waktu apa ya? apa mungkin ada pengalaman apa yang tidak terlupakan, atau mungkin saat jurit malam, atau mungkin pengambilan pen, atau mungkin apa ya? Ada sih Pak, waktu itu waktu di klub basket. Oh gitu ya? Ya, waktu di klub basket itu kita benar-benar teruntungnya di klub pertama kan kita awalnya nggak akan pernah tahu gimana konsep pengambilan diklat, pengambilan teknik itu ya kan. Untuk tantangan terbesarnya awal itu adalah kesiapan mental. Oh gitu ya, kesiapan mental. Jadi kayak kita merasa takut. Ada perubahan setelah, jadi sebelumnya tidak terbayangkan seperti apa, tapi setelah ikut diklat tadi menjadi pribadi yang lebih fighting lagi atau gimana? Nah, gitu ya. Iya. Kalau dari Fadi, ada pengalaman yang tidak terlupakan atau tantangan terbesarnya apa? Ya mungkin dari kelas 10 mungkin Pak. Karena Malah baru masuk di kelas ya 10 -nya. kelas 10 memang kan kita saat itu kan masih COVID. Oh ya. Ya, kita masih masuk itu sesi per sesi. Sesi per sesi. Nah itu menurut saya membuat sebuah kelas dalam kelas itu menjadi dua kubu. Oh gitu ya? Iya. Apakah ini kubu positif atau negatif? Waduh, pokoknya ya bukan kenal gitu aja Pak. Nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif, semuanya sama-sama. Hanya saja itu membuat kesulitan bagi saya yang dulu pada saat kelas 1 menjabat sebagai ketua kelas. Gitu. Itu sulit buat koordinasinya acara lomba atau acara OSIS pada saat itu jadinya ya lebih menantang lah intinya. Betul. Nah itu kan juga akhirnya membuat kelonggaran dari kubu satu dan kubu lain. Gitu ya. Tapi saya, nah itu tantangan saya buat berusaha menggabungkan dua kubu itu kembali. Nah itu pun pelan-pelan dari kelas 11, 12 akhirnya saat-saat terakhir kita di kelas 12 alhamdulillahnya bisa kompak lagi. Nah terus di saat kelas 11 mungkin tantangan saya saat menjadi ketua OSIS itu adalah tantangan saya yang paling terbesar. Apalagi mungkin masih kurangnya pengalaman saya pada saat itu. Saya merasa pada saat ini saya sadar bahwa pada saat itu saat saya memimpin itu saya sangat kurang dalam merangkul seluruh anggota saya. Gitu ya, sadarnya setelah akhir-akhir pas kelas 12 sampai lulus itu ya. Saya sadar atas kesalahan saya karena mungkin pada saat itu saya terlalu lupa diri dengan anggota saya, dengan jadi koordinasinya kurang maksimal lah ini seperti itu ya. Padahal saya sadar bahwa oh ini loh bisa kenapa kok dulu nggak saya masukin ya, misal ada sesuatu yang positif mau saya masukkan ke OSIS. Nah itu saya sadar loh kok kenapa kok saat saya menjabat tidak saya masukkan agar ini bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin ini kan juga pesan ke pengurus OSIS yang sekarang ya. Jadi kita harus membuka diri, lebih aware ke hal-hal yang memang kita nggak tahu dan harus nyari tahu ke teman lain atau mungkin tim seperti itu. Karena penyesalan itu ada di akhir. Setelah di akhir, setelah nggak jadi ketua OSIS baru sadar apa yang program ini nggak masukin, teman-teman ini nggak saya rangkul untuk menyelesaikan sebuah kegiatan seperti itu ya. Ini pesan untuk pengurus OSIS yang sekarang di SMA Negeri 1 Kota. Oke, mungkin selanjutnya setelah jadi pengurus Paski, ada yang jadi pengurus OSIS, itu kan pas kelas 12 itu kan sudah nggak jadi pengurus kan ya. Jadi tantangannya kan menyiapkan diri untuk ke perguruan tinggi.
apakah di situ juga ada kesulitan dalam artian ada hal yang blank, ada yang apa ya, pesanan orang tua, oh butuh ke sini, ke jurusan ini. Lah, titik-titik ini yang kadang-kadang menjadikan apa ya, bisa jadi salah jurusan, bisa menjadi apa ya, peluang-peluang yang seharusnya ini keren saja nih, jurusan ini enggak. Bagaimana untuk pas kelas 12 itu menuju ke pilihan perguruan tinggi? Nah, Jihan dulu ya, silakan. terkhususnya buat teman-teman, kalau untuk mau memilih jurusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, pastikan jurusan yang kalian pilih itu sesuai passion kalian. Nah, sesuai passion ya. Coba cari di aplikasi apa untuk menguji tes minat bakat kalian. Itu nanti cocoknya kita masuk ke jurusan mana gitu ya. Seperti itu. Apakah itu juga pada saat itu juga tes bakat minat juga, Jihan, atau mungkin konsultasi ke BK saja, atau mungkin waktu itu saya pernah tes minat bakat juga dan sekaligus minta bimbingan ke BK juga untuk saya ini cocoknya gimana. Nah, waktu saya di BK saya dianjurkan untuk melakukan tes minat bakat. Nah, waktu saya selesai melakukan tes minat bakat, ternyata saya itu cocoknya ke ranah yang seperti biologi, kayak seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ke biologi ke eksak lah ini tengahnya. Itu. Tetapi waktu sudah masuk mendekati SNBP itu kan yang tes pertama itu ya. Tes pertama saya pilihan pertama itu memilih kesehatan masyarakat di Universitas Jember. Dan yang pilihan kedua memilih pendidikan biologi di Universitas Jember juga. Tetapi waktu itu mungkin belum rezekinya, jadi belum keterima. Oke. Kalau triknya Pandi untuk pas kelas 12 itu kan masa galau-galaunya. Jadi nggak boleh pacar kuliah jauh-jauh, orang tua itu harus ke sini, terus keinginan diri sendiri harus ke sana. Gitu. Bagaimana memanagenya pas kelas 12 ya? Jadi ini kita bisa memberi inspirasi kepada adik-adik kelas sampean yang kelas 12 mungkin juga bingung memilih jurusan. Ini kan tinggal 6 bulan lagi, sekitar 6 bulan lagi kan sudah selesai. Sekitar Maret kan sudah selesai. Nah, itu gimana? Saat itu ceritanya mungkin. Alhamdulillahnya mungkin dari orang tua saya sendiri, Pak, itu nggak menuntut saya harus masuk ke sini, masuk ke sini. Itu satu poin ya. Nah, ya alhamdulillahnya enggak. Pokoknya saya itu lanjut buat kuliah. Nah, akhirnya saya itu cuma menargetkan satu universitas ini itu pokoknya saya target itu ini. Gitu ya. Jadi semua dari 3 jalur itu pokoknya saya fokus ke universitas ini. Gitu. Jadi saya maksimalkan. Lebih ke universitasnya, tapi belum jurusannya. Iya. Belum ya. Jurusannya belum ya. Oh, jurusannya sudah, Pak. Oh, jurusannya sudah. Soalnya saya ini mempertimbangkan. Jadi ini bisa dibuat pertimbangan untuk adik-adik sekalian. Kalian mungkin bisa mempertimbangkan jalur persentase masuknya ke perguruan tinggi tersebut itu tinggi dari jalur tersebut. Dan jadi kan setiap universitas itu kan beberapa ada kuota dan kuota dan persentase masuknya. Nah, kalian cari aja persentase yang besar, kemungkinan besar dan juga jangan lupa sesuai dengan passion dan keinginan kalian. Itu sebagai modal utamanya. Nah, itu juga kan bisa. Nah, kalian juga bisa menargetkan kalian ini target universitas atau target jurusan. Kalau saya tadi kan harus dipilah-pilah ya. Nah, saya tadi kan target universitasnya, Pak. Pokoknya universitas ini, jalur ini, jurusan ini. Jurusan itu. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan di kelas 12 ya. Terus kelas 12 yang sebelumnya adalah kedua tamu kita pada saya ini hirup pikuk di organisasi di kelas 10 kelas 11-nya. Nah, kelas 12 fokus untuk
menargetkan kuliah mana, jurusan mana, Iya. kampus mana seperti itu ya. Mempersiapkan dengan matang. Harus matang. Khususnya untuk yang SND, yang mau menargetkan ke SNDP Iya. harus menyiapkan nilai dari Nah, semester mungkin itu otomatis ya. otomatis dari semester 1 sampai semester 5 itu kalau bisa grafiknya harus naik Terus Secara nilai harus sama grafiknya naik terus. Kalau perkara teknis naiknya seperti apa, mungkin BK bisa membimbing secara detail Betul. seperti itu ya. Oke. Jadi ya mungkin sekilas pengalaman yang lumayan ribet juga pada saat itu mungkin ya. Tapi kalau sudah masuk di perguruan tinggi lah, kita akan bahas di perguruan tingginya masing-masing ini. Enaknya apa, nggak enaknya apa, mungkin bisa diceritakan secara fair, jadi nggak perlu ditutup-tutupi. Karena apa? Karena adik-adik kalian kan butuh pengalaman itu. Mungkin Jihan dulu dari cerita kampusnya seperti apa. Jadi ini kenapa kita nggak beritahukan kampusnya, biar nanti ada part keduanya ya. Jadi mungkin kalau nanti ada kesempatan lagi kesini harus pakai jasa alamaternya. Jadi jadi ada part keduanya. Misalnya aja, mungkin awal-awal masuk itu cucuku keterima. pastinya untuk waktu yang pertama tadi kan saya bilang saya awalnya ketolak SNDP. Yang kedua saya mencoba tes jalur SNBT jalur tes yang UTBK itu ya. Yang UTBK dan alhamdulillahnya saya keterima di jalur pilihan kedua ilmu hukum di suatu universitas. Dan untuk plus minusnya saya kuliah di situ mungkin yang pertama plusnya adalah di sana untuk biaya hidup itu sangat murah teman-teman. Iya. Jadi biaya hidup murah, kos-kosan murah, makan murah gitu ya. Jadi worth it lah ya, bahasanya bayangannya dari Gondang, Mojokerto, terus kita kuliah di Surabaya dan sekitarnya itu masih worth it seperti itu. Dan untuk yang minusnya, yang kita notabene di sini di cuaca yang lumayan agak sejuk lah. Agak sejuk. Tapi di lingkup universitas saya itu mungkin teman-teman kalau kuliah di sana akan lumayan shock dengan cuacanya. Yang panas ya. Bukan sangat panas sih, yang panas Pak. Panas. Atau mungkin pohon-pohonnya belum banyak itu mungkin. Mungkin belum banyak. Belum banyak. Tetapi untuk sekarang di universitas saya itu udah mulai untuk proyek penghijauan atau mungkin bahasanya reboisasi, pertamanan dibagusin, jadi kan akhirnya jadi lebih sejuk. Terus mungkin ada pengalaman yang lain lagi, Mas Wandi, silakan. Ini kan dua kampus yang berbeda. Mungkin plus minusnya apa? Mungkin di awal masuk sesuai dengan jurusan kan, ini kan speknya kan sesuai dengan yang diinginkan tadi seperti itu. Karena itu alhamdulillah sesuai pilihan saya. Walaupun itu lah jalur mandiri itu saya benar-benar nggak nyangka. Saya awalnya itu udah berharap buat keterima. Jadi saya udah ada planning lain. Saya kuliah di Mojokerto saja gitu. Kalau misalnya terima karena itu memang udah di ujung tanduk. Ini jalur terakhir. Nah itu akhirnya ya udah. Kalau memang nggak terima ya nggak apa-apa. Kalau keterima ya alhamdulillah. Terus akhirnya saya buka pengumuman, alhamdulillahnya keterima Pak. Terus itu bersyukur saya cerita sama orang tua saya. Terus mungkin plus minus yang penyesuaian di Surabaya mungkin plusnya mungkin kita dapat relasi baru, teman-teman baru, lingkungan baru dan pengalaman baru yang tidak kita dapatkan di SMA. Jelas berbeda sekali dengan culture-nya kan sudah berbeda sekali. Berbeda sekali Pak. Dan mungkin minusnya banyak nyamuk di sana. Banyak nyamuk di sana. Terus ini yang paling buat saya excited ya atau enggak paling ini kan di sana kan kita harus hidup mandiri jauh dari keluarga yang biasanya kita dari kecil bangunin dari rumah sakit terus cuci baju mungkin bisa dicucikan orang tua. Nah terus sekarang kita hidup mandiri harus mandiri. Sekarang mandiri semua sendiri.
Jadi homesick ya. Jadi homesick itu bukan Sempat ya? Sempat ya? Sempat. Berapa bulan? Berapa minggu? 1 bulan. Yang Ketok-ketokan rumah, ketok-ketokan apa? ya Pak, benar-benar. Atau pernah ya, kalau kuliah memang 1 minggu pulang? Oh, nggak bisa Pak. PPKMB itu 9 hari. Oh, saya ya. Kalau mungkin sejarah beda lagi mungkin. Kalau saya untuk ospeknya cuma beberapa hari aja, dari tanggal 3 sampai tanggal 9 kalau nggak salah. Tengah 1 minggu, 1 minggu lebih ya. Tetapi saya itu belum bisa pulang sampai 1 bulan. Oh, 1 bulan belum sampai pulang ya berarti ya? Di situ saya merasa homesick parah. Awal-awal ya, karena memang kedua tamu ini masih ada Mas Wadi ini memang masih belum 1 semester jangkep, jadi masih setelah saya UTS dan kebetulan ini tadi nyambangi sekolah, jadi kita tarik ke ruang podcast untuk berbagi cerita. tiba-tiba. Jadi oke, mungkin dari ini mungkin sesi terakhir dari pengalaman yang masih setengah semester, jadi 1 semester belum genap, mungkin ada tiap-tiap khusus untuk adik-adik yang kelas 12 untuk menuju perkuliahan yang akan datang. Sumpah ada trik-trik khusus. Mas Wandi dulu, Mas ya nanti setelah ini. Oh ya, mungkin adik-adik sekalian mau masuk lewat jalur SNBP boleh-boleh saja, tapi jangan lupa persiapkan SNBT karena SNBT itu pertaruhan yang wajib yang worth it untuk ditaruhkan. Jadi jangan pernah menyerah untuk terus belajar, persiapkan dengan matang agar cita-cita kalian, tujuan universitas kalian kemana bisa tercapai. Mungkin Mas Yan, baik, apa mungkin ada pengalaman trik khusus yang bisa disampaikan ke adik-adik? Trik dari saya, mungkin saya bukan yang keterima dari jalur SNBP, tapi untuk kalian yang benar-benar untuk mengejar SNBP, siapin dari sekarang, terkhususnya untuk kelas 10. Oh, kelas 10 malah ya? Iya. Oh iya. Jelas dari kelas. Oh, karena Iya. nilai yang harus berjenjang naik Karena nilainya itu dari semester 1 semester 1 ya. Dari semester 1 sampai semester 5. Kalau bisa grafiknya naikkan terus. Jangan ada nilai 6 atau 7 harus di atas itu. Iya, kalau bisa dari Iya. 1. Oke. Oke, mungkin terima kasih atas trik, ada mungkin pesan-pesan yang bermanfaat bagi adik-adiknya. Kita tunggu part 2-nya biar nanti lebih seru lagi. Terima kasih siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.